Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Guna Pratama, NPM 224111192 dari kelas manajemen 22C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemberian insentif dan kompensasi pelengkap. Sebelum kita lanjut ke materi, mari kita cari tahu dulu tentang pengertian insentif. Apa sih insentif itu? Insentif adalah sesuatu yang mendorong atau memiliki kecenderungan untuk merangsang sebuah kegiatan, suatu motif dan imbalan yang dibentuk untuk memperbaiki produksi. Pada dasarnya, pemberiannya dapat dihubungkan dengan balas jasa atas prestasi ekstra yang melebihi suatu standar yang telah ditetapkan dan telah disetujui bersama. Pengaturan insentif harus dibuat dengan cermat, tepat, dan transparan. Jumlah yang diberikan pada seseorang harus dihubungkan dengan jumlah atau apa yang telah dicapai selama periode tertentu. Sesuai dengan rumus pembagian yang telah diketahui semua pihak secara nyata. Rumus pembagiannya ditetapkan secara adil, sehingga dapat mendorong meningkatkan lebih banyak keluaran atau output kerja dan meningkatkan keinginan untuk mencapai tambahan penghasilan, serta dapat menguntungkan semua pihak. Tujuan insentif: apresiasi kinerja sering tidak ternilai harganya dalam meningkatkan motivasi kerja. Jika dilihat dari tujuannya, dapat dilihat dari sisi perusahaan dan karyawan. Tujuan bagi karyawan: hasil materi dari penghargaan yang didapat mampu memperbaiki dan meningkatkan pendapatan. Pendapatan tambahan dapat ditabung, investasi, atau membeli barang yang sudah lama diinginkan. Insentif dapat memperbaiki dan meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga para pekerja berupaya untuk berprestasi. Sehingga akan tercipta lingkungan kerja yang sehat, kompetensi sehat, antar karyawan juga dapat mengasah kreativitas dalam bekerja efektif. Tujuan bagi perusahaan: karyawan berkualitas merupakan aset penting perusahaan. Insentif dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah karyawan yang berkualitas pindah ke perusahaan lain. Perusahaan juga dapat menegaskan posisinya sebagai pendukung karyawannya untuk berkembang dengan mempertahankan dan meningkatkan moral kerja para pekerja. Penerapannya juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan kata lain, hasil produksi bertambah untuk setiap unit per satuan waktu, serta meningkatkan hasil usaha. Jenis-jenis dan bentuk insentif. Kini semakin banyak perusahaan yang kreatif dalam memberikan insentif. Wujudnya makin beragam, misalnya suasana kerja yang nyaman, hadiah liburan, atau bahkan ajakan makan bersama karyawan. Dalam poin-poin selanjutnya, kita dapat mempelajari pembagian jenis-jenis dan bentuk umumnya. Jenis insentif berdasarkan bentuknya. Jenis insentif berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu materi dan non-materi. Berikut penjelasan lebih detail dari kedua jenis tersebut. Materi: insentif jenis ini adalah penghargaan yang diberikan dalam bentuk komisi, bonus, pembagian laba, kompensasi yang ditangguhkan, peningkatan layanan asuransi, dan jaminan hari tua. Non-materi: insentif berbentuk non-materi atau non-material adalah penghargaan yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk piagam, pemberian promosi jabatan, jaminan sosial, serta pujian dalam bentuk tulisan dan lisan. Jenis insentif berdasarkan penerimanya. Jenis insentif berdasarkan penerimanya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu insentif individu dan insentif kelompok. Berikut penjelasan dari masing-masing jenis tersebut. Insentif individu: insentif ini diberikan kepada seorang pegawai atas kerja keras dan prestasinya di tempat kerja. Salah satu contoh penerapannya bagi individu sebagai contoh adalah program Employee of the Month atau pemilihan individu berprestasi di kantor atau perusahaan pada setiap bulan. Salah satu karyawan dipilih berdasarkan kinerjanya untuk dinobatkan sebagai pekerja terbaik selama 1 bulan.
Insentif kelompok. Pemberian insentif dapat diberikan kepada pegawai dengan sistem kelompok atau grup. Biasanya, perusahaan membaginya kepada kelompok proyek atau divisi. Perusahaan memberi imbalan bonus pada kelompok-kelompok divisi. Dalam hal ini, sebagai contoh divisi penjualan, biasanya diberikan target kelompok. Jika melebihi target penjualan, maka kelompok akan mendapat bonus sebagai apresiasi. Bentuk lain misalnya, kini banyak perusahaan yang mengadakan liburan bersama karyawan setiap periode waktu tertentu. Bentuk insentif. Berdasarkan bentuknya, insentif dibedakan menjadi 3, yaitu insentif bentuk uang, lingkungan kerja yang baik, dan dalam bentuk partisipasi. Berikut masing-masing penjelasannya. Insentif bentuk uang. Pegawai umumnya lebih memilih menerima insentif dalam bentuk uang. Hal ini berkaitan dengan realisasi kualitas kehidupan pegawai yang lebih baik dari sisi keuangan karena bentuknya praktis. Dana hasil bonus dapat digunakan kebutuhan hidup pegawai tersebut terpenuhi. Insentif berbentuk lingkungan kerja yang baik. Lingkungan kerja yang baik kadang tidak ternilai harganya dengan hal material. Lingkungan kerja yang suportif memacu motivasi karyawan dan mendukung kenyamanan dalam bekerja dan peningkatan prestasi kerja. Insentif dalam bentuk partisipasi. Kesempatan untuk berpartisipasi dan berkomunikasi dengan petinggi di perusahaan bisa memberikan dorongan semangat pada pekerja. Dengan kesempatan seperti ini, maka seorang pegawai dapat belajar secara langsung dan karirnya dapat meningkatkan lebih cepat sesuai dengan kinerjanya. Dengan adanya kesempatan menjadi partisipan, seorang pegawai mendapatkan pengakuan dan mendapat dukungan dari perusahaan. Indikator pemberian. Untuk menetapkan standarnya, biasanya perusahaan mengacu pada indikator-indikator dasar. Secara umum, indikator pemberiannya adalah kinerja pegawai, pegawai yang dapat menunjukkan hasil melebihi target, pegawai yang mampu merealisasikan ide untuk pengembangan perusahaan. Waktu kerja efektif. Waktu kerja pegawai dapat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Senioritas karyawan. Masa kerja seorang karyawan di sebuah perusahaan menunjukkan loyalitas sehingga berpengaruh terhadap besaran yang akan diterima. Kebutuhan pegawai. Terkadang karyawan bisa saja sedang berada dalam kondisi yang tidak baik sehingga sedang membutuhkan bantuan. Bantuan perusahaan dibutuhkan agar karyawan dapat bekerja lagi secara optimal. Keadilan dan kelayakan. Perusahaan juga saling memberikan insentif kepada karyawan berdasarkan jasa yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut. Evaluasi jabatan karyawan. Tingkat jabatan seorang karyawan berpengaruh terhadap besar kecilnya jumlah yang diberikan. Definisi kompensasi pelengkap. Kompensasi pelengkap merupakan salah satu bentuk pemberian kompensasi berupa penyediaan paket benefit dan program-program pelayanan karyawan. Tujuan pemberian kompensasi pelengkap bertujuan mengupayakan penciptaan kondisi dan lingkungan kerja yang menyenangkan dan secara tidak langsung berkaitan dengan prestasi kerja. Kesimpulannya, pemberian insentif dan kompensasi pelengkap merupakan bagian penting dari strategi manajemen sumber daya manusia atau MSDM dengan pendekatan yang tepat. Hal ini dapat membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan karyawan yang termotivasi, produktif, dan berkomitmen. Berikut video materi yang dapat saya sampaikan di materi kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya dalam perkataan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get boy ini.